حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa juhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah,
Usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Jami An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiratnya, karena di hari yang penuh dengan keberkahan ini begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita beriktikaf, berzikir, bertasbih, dilanjutkan dengan melaksanakan kewajiban sholat kita. Mudah-mudahan segenap amal ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengharap di yaumil kiamah nanti kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya perkenankan khatib mengingatkan pribadi dan kepada jamaah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, perkenankan khatib pada pertemuan kali ini akan membahas tema tentang cara menangkal virus-virus penyakit ukhuwah Islamiyah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hujurat terdiri dari 18 ayat, Allah Subhanahu wa taala memaparkan, menjelaskan kepada kita tentang beberapa kiat, tentang beberapa cara untuk menangkal virus-virus ukhuwah, cara mencegah penyakit persatuan yang dapat menghancurkan barisan ukhuwah Islamiyah kita yang sudah lama kita bina dan kita rasakan saat ini. Di antara isi dalam surat Al-Hujurat itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita dalam hidup ini harus bersikap tabayun. Hadirin yang dimuliakan Allah, sikap tabayun artinya mencari kejelasan informasi atau berita dan sekaligus mencari kejelasan informasi itu disertai dengan bukti kebenaran informasi yang diterima. Sikap terburu-buru dalam menerima informasi akan berakibat fatal. Orang-orang tertentu akan selalu merasa gerah, merasa tidak nyaman bila melihat ukhuwah persaudaraan sesama muslim terjalin rapih. Bila pihak ketiga itu orang kafir, mereka akan mengekspos berita yang tujuannya memporak-porandakan persatuan kaum muslimin, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Yang lebih bahaya lagi apabila pihak ketiga ini berasal dari dalam, berasal dari orang Islam itu sendiri. Ulah yang dilakukan biasanya bertujuan mencari muka salah satu kubu atau salah satu pihak yang tengah terlibat pertikaian. Orang macam begini dengan segala senang hati akan menyampaikan berita dan informasi termasuk yang seharusnya diredam karena akan memperburuk keadaan. Maka disinilah kita perlunya bersikap tabayun sehingga informasi-informasi yang menyesatkan dapat segera terdeteksi sejak dini. Informasi dari media massa, informasi dari media elektronik maupun dari mulut ke mulut, sudah seyogyanya kita harus hati-hati menerimanya. Lebih-lebih informasi yang berasal dari orang kafir, karena mereka tujuannya adalah menghancurkan barisan ukhuwah Islamiyah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hei orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita,
maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Al-Hujurat ayat 6. Pada ayat lain juga Allah mengajarkan kepada kita agar bersikap adamu syukhriyah, bersikap tidak memperolok-olok orang lain, satu sikap tidak mengejek kelompok lain ataupun organisasi lainnya. Seseorang atau suatu kelompok yang senang memperolok-olok orang atau kelompok lain biasanya menganggap dirinya, kelompoknya lebih baik dari yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa orang atau kelompok yang diperolok-olokkan itu boleh jadi lebih baik daripada orang atau kelompok yang memperolok-olokkannya. Dengan sikap sukhriyah, dengan sikap suka mengolok-olok ini, asa jadi suasana ukhuwah yang bersih, yang terjalin rapi akan menjadi keruh, menjadi kusut karena sebab adanya sikap sukhriyah. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Hei orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum memperolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang memperolok-olokkannya. Al-Hujurat ayat 11. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, dalam menghadapi situasi saat ini di tahun 2024 yang akan terjadi pesta demokrasi, seharusnya saat-saat ini kita harus lebih hati-hati, harus lebih mawas diri dan lebih tenang diri. Kita harus lebih banyak mengendalikan diri kita, jangan bersikap sukhriyah, jangan bersikap mengolok-olok. Jika kita sampai mengorbankan ukhuwah Islamiyah, mengorbankan persatuan kita, itu merupakan kerugian besar yang harus kita bayar. Kita bisa melihat hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana negara Timur Tengah, negara sebagian Asia bisa hancur dengan sebab perselisihan dan pertikaian yang tidak pernah kunjung habisnya. Maka patutlah kita merenung sejenak dengan apa yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi yang khotib tukil dari bukunya Ajas-Ajas Prinsip Dakwah bagi Da'i, di mana beliau mengatakan kesatuan dan tumbuhnya suasana ta'un, suasana tolong menolong dalam menghadapi serangan para musuh-musuh Islam adalah sesuatu yang tidak dapat kita tawar-tawar lagi. Artinya kita harus mempererat rasa ukhuwah Islamiyah kita. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, walaupun dalam realitanya kesatuan dan suasana ta'awun belum terwujud sepenuhnya, maka tidakkah kita mampu untuk sekedar meninggalkan tradisi, meninggalkan rasa sukhriyah, meninggalkan sikap untuk mengolok-olok dan meninggalkan rasa ana khairu minhu, saya lebih baik daripadanya, seperti yang diungkapkan, dinyatakan oleh iblis laknatullah. Karena kalau ada sukhriyah dalam diri kita, ada perasaan bahwa saya lebih baik dari yang lain, hadirin yang dimuliakan Allah, maka sikap yang ini akan bisa merusak rasa persatuan kita. Di situ juga hadirin, kita juga harus bersikap adamul lams wala talmizu anfusakum. Janganlah kamu mencela orang lain ataupun kelompok lain. Kita hadirin yang dimuliakan Allah, sesama muslim dilarang untuk mencela saudara kita yang muslim, karena kita adalah saudara. Kemenangan kita akan tegak jika kekuatan akidah, kekuatan ukhuwah akan terjalin menjadi satu, berkumpul dan saling interaksi. Sulit untuk mencapai kondisi ini jika cinta sebagai perekat ukhuwah Islamiyah tidak terbentuk karena adanya sebagian mukmin mencela mukmin yang lainnya. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, sikap yang harus kita jaga adalah adamu tajassus. Suatu sikap tidak mencari kesalahan
aurat orang lain. Perbuatan tajasus, perbuatan yang selalu mencari kesalahan pihak lain, mencari kesalahan orang lain, amat dicela oleh Islam, amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan suka kepada hambanya bila berusaha menutup aib saudaranya sendiri. Karena Allah sudah menjanjikan, siapa di antara kita yang menutup aib saudaranya, kita pun akan ditutup aib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sikap adamu tajasus, hadirin yang dimuliakan Allah, maka akan terbuka kesempatan bagi mereka yang khilaf dan lalai untuk bertobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang ingin bertobat, banyak saudara-saudara kita yang ingin kembali ke jalan Allah, karena mereka mungkin sering diolok-olok, mungkin mereka sering ditajasus, dicari kesalahan-kesalahannya, sehingga mereka malu untuk bertobat kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kisah ini Allah pun memberikan sebuah pelajaran ketika Khalifah Umar bin Khattab mengadakan inspeksi pada sebuah kampung. Beliau mendengar suara laki-laki sedang tertawa gembira dengan seorang perempuan di dalamnya. Maka naiklah Umar di atas dinding pagar rumah itu, lalu masuk ke dalam dan berkata, "Wahai musuh Allah, apakah engkau kira bahwa Allah akan menutupi perbuatan dosamu itu?" Maka orang yang di dalam rumah tadi menjawab, "Wahai Tuhan, engkau jangan terburu-buru menghukumi aku bersalah. Jika aku telah melakukan kesalahan, maka engkau telah melakukan 3 kesalahan sekaligus." Dengan ungkapan 3 kesalahan, Khalifah Umar bin Khattab bertanya, "Kesalahan apa yang saya perbuat?" "Pertama, wahai Tuhan, engkau telah masuk ke rumah ini bukan lewat pintu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan masuklah kamu ke rumah melalui pintu-pintu, dalam surah Al-Baqarah ayat 189. Lalu kesalahan saya yang kedua apa? Engkau telah masuk ke rumah ini tanpa seizin penghuninya, padahal Allah mengatakan, janganlah masuk ke rumah selain kamu, sehingga kamu minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Surat An-Nur ayat 27. Lalu kesalahan ketiga saya apa? Engkau telah melakukan tajasus, padahal jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar pernyataan orang tadi, akhirnya Umar bin Khattab, "Maukah engkau memaafkan aku?" Orang itu menjawab, "Tentu." Lalu Umar pun keluar dan meninggalkan rumah itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari surat Al-Hujurat ini banyak sebenarnya kiat-kiat bagaimana kita supaya terhindar dari penyakit ukhuwah yang bisa memecah belah persatuan kita. Wala tanabazu bil alqab. Dilarang kita memanggil dengan sebutan yang tidak baik kepada sesaudara muslim. Ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minaz-dzann. Berbaik sangkalah, punya ajas praduga tak bersalah terhadap seorang muslim apabila ia mendapatkan masalah. Wala yaktab ba'dukum ba'da. Tidak menceritakan keburukan orang lain, tidak membuka aib orang lain. Karena ini semuanya hadirin, bukan hanya bisa merusak persatuan, tapi yang lebih dari itu bisa merusak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hati kita ada rasa dengki, hati kita ada rasa hasud, hati kita ada perasaan iri, dengki, sombong dan sebagainya. Hal-hal yang seperti ini harusnya kita buang jauh-jauh karena bisa merusak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hadirin yang dimuliakan Allah, materi khutbah ini kita jadikan sebagai sebuah proses pembelajaran agar hati kita selalu diberikan hidayah, istiqomah, tawadu, rendah diri, sehingga kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan materi ini akan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tasabaha bikamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat fastanibul munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa juhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anallaha amarakum bi amrin bada'a fihi binafsi wa sana bi malaikatihi bi kursi wa ayyaha bil mu'minina min ibadi faqad aza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina haja zamban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaita wala jahilan illa alamta wala aduwan illa kasyafta la hajata min hawaiji dunya wal akhirah taqditaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha 'ala ma yutikum wa yahdikum wa la zikrullahi akbar. Suma aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.